nubuat ini penggenapan atau nubuatan ini? Ini nubuatan yang mengatakan Ini seorang nubuatan. nabi. Siapa nabinya itu? Yesus. Sabar. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Baca. Matius 20 ayat 18-19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan dijatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim supaya ia dilaknat, disesat, disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia aakan dibangkitkan. Pak Suki, coba Anda baca ulang Lukas 24 nomor 46. Coba pelan-pelan baca. Ada penekanan di situ atau tidak? Coba. Apa penekanannya di situ? Coba. Saya mau tanya sama Anda. Ada tertulis demikian. Mesias apa harus maksud demikian menderita. Itu? Apa maksud demikian itu? Demikian itu ya ada yang mengatakan. Bukan. Demikian itu maksudnya apa? Kenapa harus pakai demikian? Supaya apa? Demikian itu yang tertulis ini, Mesias harus menderita. Jadi sudah dinubuatkan. Iya, kenapa harus pakai demikian di situ? Supaya apa? Supaya menekankan bahwa ada tertulis demikian nih, supaya mengerti itu murid-muridnya bahwa Mesias harus menderita. Ada tertulis demikian, berarti kenapa harus dikatakan ada tertulis demikian? Agar tulisannya itu sama dengan Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tulisannya harus sama seperti itu, sehingga ada penekanan di situ. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Aduh, Bapak Suki. Halo. Lama tak jumpa dengan Bapak Suki ini. Kalau Bapak Suki ini apa? Kristen jujur. Gimana Pak? Sehat? Sehat Bang Loading. Iya. Bagaimana? Sehat juga, Bang. Konsep ketuhanan masih seperti dulu? Masih tetap ya, Yesus masih dulu masih satu Tuhan Bang. Satu Tuhan, Bapak. Yaitu Bapak, bukan Yesus. Bukan, Yesus itu abang tertua saya. Oh, abang tertua. Nah, abang. Menurut Bapak, ya, menurut Bapak Suki nih, Bapak Suki, Yesus itu anak yang dikasihi oleh Bapak atau tidak? Iya, betul Bang. Oke, betul. Menurut Anda, orang yang terkutuk di kayu salib itu dikutuk oleh siapa? Dia dikutuk oleh tatanan atau hukum dari Bapak itu sendiri, Bang. Jadi Bapak mengutuk anak? Iya, karena Bapak punya aturan, punya hukum, punya tatanan di dalam dirinya yang memang harus terjadi. Jadi kalau saya baca di sini Bang ya, di dalam Roma 5 ayat 13 dikatakan begini Bang, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Menurut siapa? Tapi dosa itu tidak bisa diperhitungkan kalau tidak ada hukum. Nah, makanya Tuhan memberikan hukum Taurat itu kepada bangsa Yahudi sehingga jadi tahu. Nah, hukum setelah diberikan, jika hukum itu dilanggar, tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kematian. Nah, tetapi Tuhan memberikan solusi. Waktu hukum diberikan, dia dimeteraikan dengan darah hewan. Nah, ternyata di dalam Imamat 17 ayat 11 Tuhan mengatakan, aku memberikan darah di atas mezbah karena di dalam darah itu ada nyawa untuk pendamaian, supaya orang yang bersalah itu tidak mati. Coba nah, Pak, kesalahannya coba Pak Bang Suki, ya, coba Pak Suki, apakah ini konsep keselamatan menurut Paulus sama atau tidak seperti menurut Yesus? Coba Anda baca 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5.
orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus Kristus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Bagaimana Ya. menurut Anda? Apakah konsep keselamatan yang yang dikatakan Paulus di situ ada sangkut paut dengan iblis? Ya, tentu di dalam suatu persekutuan orang-orang benar itu menyatakan bahwa dia sudah ada di dalam kekudusan. Nah, orang yang ada dalam perkumpulan yang orang-orang kudus, lalu ada suatu peristiwa di mana satu orang itu berbuat dosa, dan daripada orang itu mencemari seluruhnya anggota, lebih baik dia dikeluarkan. Iya, saya Waktu tahu. dia dikeluarkan Pertanyaan ke dalam, saya keluar begini. dari jemaat, itu masuk ke dalam persekutuan dengan iblis, Bang. Iya, Keluar. saya tahu. Maksud saya begini, Pak Suki. Maksud saya begini. Orang yang berbuat dosa menurut Paulus berarti tubuhnya harus diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus, Ya, agar rohnya diselamatkan. Benar tidak? benar, Bang. Berarti keselamatan menurut Paulus ini ada sangkut paut dengan iblis, melibatkan iblis. Iya, pengertian iblis itu kan, Bang, lawan, penfitnah. Dia punya sifat yang tidak sanggup lagi berbuat baik. Itu istilah iblis, Bang. Pemberontak. Coba Anda baca Matius 19 nomor 16, 17, 18. Ini konsep keselamatan menurut Yesus. Sementara Anda mengatakan konsep keselamatan menurut Paulus tadi itu bingung pula saya ini, Pak. Di dalam Matius 19 nomor 16, 17 datang seorang muda yang kaya kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal?" Benar tidak? Nah, maka Yesus mengatakan, kan, untuk apa kamu bertanya yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Jadi untuk masuk ke dalam hidup kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Benar tidak? Benar. Nah, benar. Apakah Pak Suki percaya bahwa penyaliban itu adalah penghapusan dosa? Penebusan manusia. Iya, apakah Anda percaya dengan penyaliban itu adalah penebusan dosa? Iya, Bang. Penyaliban dari karya siapa? Dari rencana siapa menurut Anda? Itu rencana dari Bapaknya. Rencana dari Bapa. Baik. Berarti Bapa merencanakan anaknya untuk dibunuh dengan skenario harus iblis membisikkan Yudas, Yudas menjual Yesus. Iya, itu yang fakta yang terjadi seperti itu, Bang. Berarti Bapa bekerja sama dengan iblis. Tidak begitu maksudnya, Bang. Nah, coba Anda jelaskan, coba saya mau dengar, coba. Ya. Jika kita baca di Yohanes 3, Bang, ayat 16. Di sini ada perkataan, ada kata begini, Bang. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Abang perhatiin garis bawahi kata dunia. Iya. Nah, dunia ini, Bang, saat itu ya, itu penguasanya si jahat. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, di sana dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, waktu Bapa mengaruniakan anaknya ke dalam dunia, itu kan artinya Bapa dengan sengaja mengaruniakan anaknya yang kudus, membawa kebenarannya Bapa, membawa terangnya Bapa ke dalam kerajaan kegelapan. Nah, tentu orang-orang yang berada di bawah kuasa si jahat, Bang, ingin diterangi perbuatannya, mereka tidak suka. Sabar. Begini, Pak, sabar. Tolong Anda baca Matius 19 nomor 16, 17 sampai 18 dulu. Soalnya Anda bernarasi keluar dari konteks ini kayaknya.
Coba baca. 19, 16. Ya, Matius 19 nomor 16, 17 sampai 18. Ya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Tuhan, kata Yesus. Maka orang kaya itu bertanya, perintah Tuhan yang mana? Satu, jangan membunuh. Benar? Benar. Kalau Tuhan oke, jangan membunuh. Yesus ini dibunuh atau bunuh diri? Dibunuh, Bang. Dibunuh. Orang-orang yang membunuh Yesus itu perbuatan baik apa perbuatan buruk? Perbuatan jahat dan buruk. Perbuatan jahat. Dengan perbuatan jahatnya orang Yahudi, maka matilah anak Maria. Sepakat? Ya. Dengan matinya anak Maria, maka Kristen hasilnya apa? Maka dunia boleh diselamatkan, Bang. Dengan matinya anak Maria, maka di Kristen dapat apa? Dapat penyelamatan, Bang. Dapat penyelamatan. Ya. Berarti karya keselamatan Yesus hasil dari perbuatan jahatnya orang Yahudi. Iya, benar. La ilaha illallah. Bagaimana konsep Anda seperti itu, Pak? Saya coba bacakan ini, Bang. Ya, Bang. Kan kita tahu, Bang, di dalam Yehezkiel 18 ayat 20, orang yang berdosa harus dihukum mati, betul kan? Nah, sekarang saya coba baca 3 ayat ini, Bang. Di dalam Mazmur 14 ayat 1, 2 dan 3 ini Nabi Daud mengatakan demikian. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Elohim. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Elohim. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, Bang Lodi bayangkan, Daud mengatakan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya semua orang setelah jatuh dalam dosa. Jika Yehezkiel 18 ayat 20 ditegakkan oleh Tuhan, kira-kira apa yang terjadi, Bang? Seluruh manusia itu mati, Bang. Makanya Yesus itu hanya satu-satunya anak tunggalnya yang hidup di hadapan Bapa. Dan untuk itulah Bapa mengasihi dunia, mengasihi seluruh manusia dunia. Dia relakan berdasarkan hukum Taurat. Gimana? Pak Suki mengatakan Bapak mengasihi dunia dengan cara harus anaknya dibunuh. Oh, kalau anak tidak menggantikan posisi saya yang berdosa, Bang, saya mati. Berarti sekarang Anda pasti mati apa tidak? Loh, maksudnya mati itu bukan mati tubuhnya. Kita pasti mati tubuhnya, tetapi kita hidup begini. Maksudnya begini, Bang Loading. Pertama Yesus mati masuk ke alam maut. Dia itu mau menguasai alam maut, Bang. Yang sebelumnya dipegang kunci kerajaan maut itu oleh iblis. Nah, sekarang setelah Yesus masuk ke dalam alam maut, kan dibangkitkan, Bang. Lalu diberikan kunci kerajaan maut itu. Sehingga orang-orang yang mati masuk alam maut, Yesus bisa tebus, bisa ambil, sehingga bisa dihakimi menurut Yohanes 8:44. Coba Anda baca Yohanes 8:44. Apa perkataan Yesus di situ, Pak? Yohanes 8 ayat 44. Dia katakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Oke. dia tidak ada kebenaran. Yang ingin membunuh Yesus, kata Yesus di situ, iblislah yang menjadi bapakmu. Benar? Iya. Iya. Yang merencanakan pembunuhan Yesus ini siapa? Yang merencanakan pembunuhan Yesus si orang-orang yang mengikuti kemauan daripada Kehendak iblis. siapa? Di sini kehendak daripada si iblis. Kehendak siapa? Penyaliban kehendak siapa? Rencana siapa? Kausa primanya itu Bapa, Berarti iblislah yang menjadi pelaksana. Nah, itu iblislah yang menjadi apa? itu pelaksananya, Bang. Itu yang Anda baca tadi. Iblislah yang menjadi apa? Oh ya, menjadi Bapa orang-orang yang membunuh. Berarti Allah Bapa iblis. Iya. Jadi begini, Bang, maksudnya. Ini beritanya. Coba silakan. Beritanya itu begini. Waktu Yesus diutus ke dalam dunia, dia mengajarkan hukum, Bang. Jangan berbuat jahat. Lakukanlah hukum itu. Jangan berbuat jahat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta. Hormati orang tuamu. Itu dia harus ajarkan. Nah, jika orang melakukan hal ini, Bang, lalu dia mati ke dalam alam maut, dan Yesus mati menebus mereka, mereka dalam keadaan benar. Tetapi saya kalau kasih Anda orang PR. masih tetap berbuat dosa, dia mati masuk alam maut, lalu Yesus tebus orangnya, lalu waktu mau dihakimi, keadaan atau keberadaan mereka itu di dalam dosa. Coba sabar, Pak. Saya kasih Anda PR dulu ya, Pak. Anda PR Ya. ini, Pak. Saya kasih Anda PR. Baca Lukas 24 nomor 46. Ini bisa jadikan PR ya. 46. Ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis lagi dalam- sedemikian. Sabar. Ya. Ada tertulis demikian. Ya. Tertulis demikian itu harus sama apa beda? Ya harus sama isinya, Bang. Oke, di mana tertulisnya itu? Tertulisnya, Carikan. Bang. Ya. Ini Harus tertulis sedemikian. Mesias akan mati, Mesias akan menderita dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis demikian itu di mana, Bang? Silakan. Cari. Abang harus tahu ya bahwa Yesus itu nabi. Iya, Kedua, dia tertulis imam. demikian Mesias. Iya, saya tahu Pak Suki tidak menuhankan Yesus. Yang saya bahas begini. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, berarti tulisannya sama. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulisnya seperti itu? Silakan. Saya tunggu sampai dapat, Pak, ya. Biar kita santai-santai. Bapak ini orang baik kok. Saya tahu Bapak ini orang baik. Teman-teman dibantu tap-tap layar loh. Pak Suki ini kawan diskusi saya yang lama. Dia orang baik. Dia tidak menuhankan Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan ini dulu, Bang. Ulangan 18 ayat 22. Tertulis Apabila demikian, seorang Pak. nabi berkata Iya, tertulis demikian. demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Betul, ya? Berarti itu firman Tuhan apa bukan? Iya, bukan. Kalau tidak terjadi, seorang Ya, nabi. berarti sabar. Iya, sabar, saya tanya. Iya, saya tahu itu. Yang saya tanyakan berarti ini Lukas 24:46 firman Tuhan atau bukan? Oh, bukan itu maksud saya. Ini dulu. Jadi kan saya baca Ulangan 18 ayat 22. Iya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Jadi Artinya ini apa? firman Tuhan apa bukan? Lukas 24 nomor 46.
firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di mana ini? Nah, Yang ini demikian. tertulisnya. Yang Coba mengatakan seorang nabi, ya, yang mengatakan seorang nabi, lalu terjadi, itu berarti Iya, perkataan Tuhan. tertulis Ini di dia. mana? Ada Ini tertulis dia, demikian saya kan? baca. Di Iya, dalam cari. di dalam Matius 20 ayat 18 dan 19. Ini dia perkataannya. Tertulis demikian kok. Berarti ini nubuat, ini penggenapan atau nubuatan ini? Ini nubuatan yang mengatakan Ini seorang nubuatan. nabi. Siapa nabinya itu? Yesus. Sabar. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Ya. Baca. Matius 20 ayat 18-19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan dijatuhi dia hukuman mati, Pasuki. dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, supaya ia diolok-olok, Pasuki. disesat, disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Pasuki, Ya. coba Anda baca ulang Lukas 24 nomor 46. Coba pelan-pelan. Baca. Ada penekanan di situ atau tidak? Coba. Apa penekanannya di situ? Coba. Saya mau tanya sama Anda. Ada tertulis demikian, Mesias Apa harus maksud demikian menderita. Apa maksud demikian itu? Demikian itu ya ada yang Iya, mengatakan. bukan. Demikian itu maksudnya apa? Kenapa harus pakai demikian? Supaya apa? Demikian itu yang tertulis ini, Mesias harus menderita. Jadi sudah dinubuatkan. Iya, kenapa harus pakai demikian di situ? Supaya apa? Supaya menekankan bahwa ada tertulis demikian nih, supaya mengerti itu murid-muridnya bahwa Mesias harus menderita. Dan Ada bangkit tertulis pada- demikian. Berarti kenapa harus dikatakan ada tertulis demikian? Agar tulisannya itu sama. Sama dengan Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tulisannya harus sama seperti itu, sehingga ada penekanan di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Kalau dikatakan bahwa ada tertulis demikian, tulisannya harus sama, kata-katanya harus sama, apa beda? Coba Anda cek di Kata-katanya Google. nggak perlu sama, Bang, tapi maknanya Coba Anda cek sama. di Google dulu. Coba Anda cek di Maknanya Google dulu. sama, Bang. Tidak, bukan makna. Coba Anda cek di Google dulu. Anda belajar dulu, baru kita lanjut. Belajar dulu. Kenapa ada penekanan ada tertulis demikian? Kalau ada tertulis demikian, berarti kata-katanya sama atau beda. Coba cari di Google situ. Yang utama itu isinya, Bang, nggak selalu Bukan. kalimatnya, katanya. Jangan, bro, jangan. Ini tertulis demikian. Ini firman Tuhan menurut Anda kan? Ini tertulis demikian. Berarti harus sama apa beda? Nah, itu yang Anda cari tahu. Kalau gambaran-gambaran banyak, tetapi penekanan ini ada tertulis demikian. Apa maksud di kata-kata ada tertulis demikian? Supaya tulisannya itu harus sama. Mesias harus menderita dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tulisannya harus sama seperti itu. Carikan. Kalau penderitaannya itu, Bang, penderitaannya itu ya tertulis di dalam kitab Mas itu Yesaya 53 itu paling utama. Nah, lalu untuk kebangkitannya, Bang, itu Yesus sendiri yang mengatakannya, Bang. Makanya tadi saya bacakan di dalam Matius 20 ayat 18-19, karena dia seorang nabi. Nah, Tuhan telah menyampaikan Pak, perkataannya melalui nabi begini, Pak. ini, dan terjadi. Saya tanya sama Anda nih.
Sabar. Saya tidak butuh narasi Anda. Jikalau ada kalimat yang tertulis begini, ada tertulis demikian, berarti tulisannya, kalimatnya, kata-katanya harus sama apa beda? Isinya Bang, sebenarnya Bang harus tahu isinya. Sabar Bang, Nggak harus ini sama. yang tertulis Bang. Nubuatan di dalam kitab suci tidak boleh menafsirkan sesuai kehendak sendiri. Kita kembali kepada yang tertulis. Tertulis di situ ada tertulis demikian, berarti itu tertulisnya harus sama apa beda? Kata-katanya harus sama apa beda? Ya kalau Bang Lodi kan maunya kata-katanya sama. Tetapi Bukan kalau mau saya, maksudnya maunya adalah itu. Bukan mau saya. maknanya, isinya sama Bang. Pak, bukan mau saya, bukan, tapi maunya Bibel Anda. Sampai ada penekanan, ada tertulis demikian. Anda mengerti tidak? Ada tertulis demikian. Coba kutanya sama Anda dulu. Kalau ada tertulis demikian itu maksudnya apa? Coba Bang Loding bandingkan ya. Sekarang ada perbandingan nih Bang. Kira-kira kan seringkali mengutip Markus 12 ayat 29. Coba Abang buka, kira-kira persis nggak? Di dalam Markus 12 ayat 29 kan itu dikutip Bang. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu coba Bapak, saya kasih PR buat Bapak fokus yang si demikian, ada tertulis sedemikian, ada tertulis, coba Anda baca pelan-pelan, jangan dulu Pak ya. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Kalau ada tertulis demikian itu kata-katanya sama apa beda? Itu yang Anda cari Pak. Kita belajar di sini ya, Pak. Coba ya. Coba kalau kita buka yang di Matius 4 ayat 4 itu sama persis kan? Bagaimana? Ada tertulis manusia hidup. Coba di dalam, jadi ia merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, di dalam Matius 4 ayat 4 ada tertulis, kata kalimatnya kan tidak tepat sama Bang, tapi punya makna sama. Coba Abang perhatikan di dalam Matius 4 ayat 4 tulisannya ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sedangkan kutipannya di dalam Ulangan 8 ayat 3 ada tertulis panjang. Pak Suki, ada tertulis sebagaimana itu? Ada tertulis sebagaimana? Mesias akan menderita. Iya, ada tertulis. Berarti kan ada tertulis di mana itu? Sesuai tulisan itu Bang. Kan Abang maunya begitu, sama tulisannya, kata kalimatnya. Tetapi di sini tulis kata kalimatnya tidak tepat sama, tetapi pengertiannya sama. Coba deh buka Bang. Coba Anda buktikan sama saya kasih Anda kesempatan. Sebagaimana narasi Anda tuh, coba. Ya, ini kan di dalam Matius 4 kan sama juga Bang, ada tertulis ya. Mungkin yang ini karena tidak terlewatkan karena sudah dijawab dengan benar, jadi tidak masalah. Bukan, Anda cari tahu dulu Pak. Coba Anda cari tahu apa maksud ada tertulis sedemikian. Di sini kan ada begini Pak. Coba maksud saya, jangan dulu Anda fokus isi-isinya dulu. Coba Anda fokus di sini dulu. Coba Anda fokus di sini. Katanya kepada mereka, Anda fokus di sini, ada tertulis demikian. Kalau dalam satu kalimat ada tertulis demikian, itu maksudnya apa? Itu yang Anda fokus dulu. Begitu.
pendeta S2 Jerman saja sampai balik ulang dia ambil S3 di Jerman, Pak. Kok Anda langsung bisa jawab? Iya, emang. Semangat Pak Pasti Suki, itu harus. jawabannya, Bang. Tidak, bukan begini Pak Suki. Maksud saya, Anda belajar dulu. Bukan saya meremehkan Anda, tidak. Mari sama-sama kita belajar apa maksud tertulis demikian. Itu yang saya begitu. Kalau Anda mengatakan bahwa oh kalau ada sama maknanya sama, itu banyak. Saya tahu banyak. Tapi ada penekanan di situ, ada tertulis demikian. Coba kita belajar sama-sama, Pak. Buat netizen juga belajar sama-sama, tap-tap layar sambil love orange. Coba Anda cari di Google ke, cari di apa ke, tanya Dola ke, tanya apa ke. Kalau di sini Bang Loading, saya baca ya, ketika seseorang menggunakan kalimat ada tertulis demikian, tujuannya biasanya adalah untuk menegaskan kebenaran. Ada tertulis demikian, perhatikan ya. Pak, ada tertulis demikian. Apakah tulisannya harus sama? Dalam konteks umum, terutama jika berkata dengan ayat suci, dalil atau teks bernilai sakral, tulisannya harus sama persis. Jadi Anda harus cari itu sama persis. Jadi Anda harus cari di mana tertulisnya itu. Begitu. Apalagi Anda sudah menarasi ketika seorang nabi berbicara tiba-tiba tidak terlaksanakan, berarti itu bukan firman Tuhan. Itu. Jadi tertulisnya harus sama persis. Tadi kalau dia mengatakan kata Yesus kepadanya, Mesias akan menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, bisa kita cari referensi lain. Tapi ada penekanan, ada tertulis demikian. Berarti tulisannya harus persis sama, Pak. Itu. Kalau tidak tahu bilang apa. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu begini Bang, nggak ada demikiannya ya. Ya Anda tahu, berarti Bible Anda pilih versi lain, kan? Berarti ini sudah membuktikan. Oke, yang kita baca tadi LAI. Oke, yang tadi kita baca LAI, yang Anda ganti versi apa itu coba? Ini bahasa Indonesia masa kini. Nah, berarti versi apa? Mereka, BSI apa BSK? Bahasa BIS. BIMK. Berarti dari LAI, dari TB Anda pindah ke BIMK. Betul? Nah, berarti ketika Anda sudah tidak menempatkan di versi yang lain, Anda mencari versi lain. Berarti tidak secara langsung Anda menerima bahwa Alkitab itu banyak versi. Sepakat? Iya, versi terjemahan ya. Iya, versi terjemahan. Mana terjemahan yang paling betul? Ya, tentu bisa juga melihat versi terjemahan lain, Bang. Boleh. Jadi dipilih-pilih. Untuk mempermudah ya. Oh, mempermudah memahami. Iya. Kalau tadi itu ada kata demikian, di sini lalu ia berkata kepada mereka, di dalam Alkitab tertulis bahwa Raja Penyelamat harus menderita dan harus bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga. Nah, kalau penderitaannya itu kan ada. Nah, sedangkan kebangkitannya itu sudah dinyatakan oleh dirinya sendiri, Bang.
BMIK, sabar Ya. Pak. Berarti BMIK atau LAI yang betul. Dua-duanya sebenarnya nggak masalah, Bang. Tetapi Bagaimana dua-dua nggak masalah? Yang satu ada, yang satu. Oh, nggak boleh begitu Pak. Ini kita diskusi data by data. Masa Anda bilang dua-dua tidak masalah? Padahal dua-dua itu, kalau dua-dua tidak masalah, kenapa Anda lari versi lain? Iya, makanya itu yang pertama itu saya punya pengertian bahwa sudah disampaikan oleh Nabi, yaitu Yesus. Yesus sebagai Nabi mengatakan hal akan penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Lalu terjadilah itu. Kayak gitu Bang Loding. Sabar ya, ini sabar. Oke, coba Anda ini. Coba Lukas 24 nomor 44. Anda mundur 2 langkah. Coba. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Di mana ditulis di kitab Mazmur tuh? Mazmur berapa? Mazmur 118 ya, apa 18? Mazmur 118 ayat. ya 118 Ayat. ayat 17. Iya. Ya. Coba baca. Nah, di sini aku tidak akan mati tetapi Jedar. hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Oke, saya mohon sama Anda Pak Suki, Anda sudah dewasa, pergunakan akal sehat. Saya mohon jangan ngeyel. Di situ tertulis aku mati atau aku tidak mati. Di situ aku tidak mati. Berarti Yesus mati apa tidak mati? Dia mati. Aduh, tuh kan. Nah, Aduh, bagaimana bisa Pak? Kitab suci mengatakan dia tidak mati, tetapi Anda mengatakan dia mati. nah sebenarnya Bang Coba Loding, baca 18. Coba baca ini 18. dijelaskan oleh Bang Loding, dijelaskan di dalam Kisah 13 Bang, ayat 34 sampai 37. Suka-suka Pak Suki lah. Coba ya, Suka-suka Pak saya Suki baca lah. ya. Terserahlah. Ini Bang, aturlah. ayat 34, Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Nah, dan hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, Pak Suki, yang telah Pak diberikan Suki. kepada Daud. Pak Suki dengar dulu, Pak Suki Ya. dengar ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tertulis di dalam kitab Mazmur, Yesus mati apa tidak mati? Kalau sekarang Bang, sekarang nih Daud mati, Yesus nggak mati. Saya tanya dulu, sabar, bukan masalah sekarang. Yang tertulis di dalam Mazmur, Yesus mati apa tidak mati? Tidak mati. Oke, sabar, tidak mati. Nah, Anda beriman ini mengikuti kitab suci atau kitab suci mengikuti Anda? Ikuti kitab suci Bang. Oke, di dalam kitab suci Mazmur 118 nomor 17 sampai 18 tertulis Yesus mati apa tidak mati? Tidak mati. Tidak mati, berarti keimanan kita harus mengikuti kitab suci, betul? Iya. Oke, Tetapi kutanya sama Bang Anda. Loding harus perhatikan. Oke, sabar. Iya, sabar, kutanya sama Anda.
menurut keimanan Anda yang berlandaskan kitab suci yang Anda sampaikan tadi, Yesus mati apa tidak mati? Tidak mati. Tidak mati. Berarti Yesus tidak pernah mati kan? Nah, karena itu kan setengah kitab suci, Bang. Tidak Kitab ada. suci kan tuh. ada tebal, Bang. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Iya, oke, Nah, baik, Abang baik, harus- baik. Artinya apa, Bang? Membaca semua yang terjadi sampai selesai, sehingga kita ngambil kesimpulannya Yesus mati apa enggak? Tidak. Benar kan, karena dia dibangkitkan, tidak dibiarkan di Coba. dalam kebinasaan. Oke, baik. Sebelum dia mati, tolong Anda jelaskan ini sama saya. Baca di Markus 14 50 sampai 52. Tolong ya. Silakan. Markus 14. Markus 14 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oke, siapa si orang muda itu? Pengikut Yang memakai Yesus, kain. Bang. Saya nggak tahu siapa orangnya. Baca, Anda mengatakan itu pengikut Yesus. Coba Anda baca di 20 itu, 50 itu. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Oke, siapa si mereka orang muda hendak ya? Sabar, menangkapnya. sabar. Dan ia lari melepaskan kainnya dengan telanjang, benar? Ya. Siapa seorang muda yang memakai kain lenan itu? Nah, saya nggak tahu namanya, tetapi itu di antara orang yang mengikuti Yesus. Bagaimana Anda bilang Anda tidak tahu tapi Anda menjelaskan? Coba. Siapa atau beginilah. Siapa seorang muda yang memakai kain lenan? Kalau di dalam Bible tidak dijelaskan ya. Oke, Tapi baik. kalau di luar Bible itu Ya, sabar. diberitakan lain. Kita tidak perlu di luar Bible, kita perlu dalam Bible. Saya tanya sama Pak Suki ya, ini mohon maaf Pak Suki. Orang kalau umur 30 itu, orang kalau umur 30 itu muda apa tua? Muda. Muda. Tertulis seorang muda, ya. Seorang muda. Yesus umur berapa dia mati? 33. 33. Muda apa tua itu? Muda. Muda. Ada seorang muda memakai kain lenan. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Selain Yesus siapa yang memakai kain lenan? Carikan saya sekarang dari Kejadian sampai Wahyu. Silakan, saya tunggu. Selain Yesus, siapa lagi yang memakai kain lenan yang tertulis di dalam Bible? Kita berbicara yang tertulis. Carikan saya sekarang. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau boleh. Cari versi lain lagi. Kalau tidak dapat akan beliau cari versi lain. Tapi enak lah, Pak Suki ini enak lah. Beliau ini apa metode-metode apa ya? Berbiasa. Kalau ada bilang tidak ada. Kalau ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Kalau ada, bilang tidak ada. Kembali ya. Titip layar teman-teman, kasih kencang dulu.
Titip layar teman-teman, kencangkan titip layar sambil kencangkan kita metode belajar dengan Pak Suki bukan di Jakarta ya, apalagi kemarin saya dari Jakarta. Kalau Pak Suki di Jakarta enak, kita ngopi bareng kan. Pak Suki di mana? Di Jakarta ya. Pak Suki di Jakarta. Iya. Kemarin kenapa tidak bilang kita ketemu? Saya di Kalibata, nginap di situ hampir 1 minggu loh. Acara apa itu, Bang? Saya diskusi sama Pak Pendeta Budi Asali di Surabaya, diskusi offline di gerejanya. Kemarin. Dari Surabaya ke Jakarta. Iya. Gitu. Habis silaturahmi sama Ustadz Nababan. Ya. Oh iya. Terus kapan Pak Suki mau asyhadu? Sebenarnya bicara asyhadu itu, Bang, Bible itu jangan dulu, iya gampang itu, jangan lari topik lain. Dapat tidak itu kain lenan tadi? Masalah kain lenan belum selesai ini. Kalau ada bilang tidak ada, jadikan PR saja. Sebenarnya yang awal Abang tanyakan anak muda itu udah jelas, itu ada orang yang mengikuti dia. Jadi orang yang melepaskan kain lenannya itu bukan Yesus, Bang. Iya, sudah saya buktikan di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus menanggalkan jubahnya dan dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikat ke pinggangnya. Silakan Anda cari dari Kejadian sampai Wahyu, siapa yang memakai kain lenan selain Yesus, carikan saya. Kalau tidak ada, jadikan PR, bilang begitu. Biar besok lagi kita diskusi, biar kita ganti topik lain, begitu maksud saya. Boleh, itu anak muda itu nanti saya jadiin PR. Oke, PR lagi tidak ada di dalam Bible. Ya, teman-teman, PR lagi ya. Oke, silakan. Oke, Pak. Kita lanjut beralih topik. Tolong Anda buka 1 Tesalonika 2 nomor 15. 1 Tesalonika 15. Nomor 15. Ya, baca. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah. 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus, Tuhan Yesus, dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Apa pertanyaannya, Pak? Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh siapa? Tuhan Yesus. Perbuatan baik apa buruk itu? Buruk, Bang. Buruk. Orang-orang Yahudi itu melakukan perbuatan buruk, maka matilah Yesus. Dengan kematian Yesus maka Kristen ada penebusan dosa, benar? Iya, benar. Berarti Kristen bersyukur, Kristen harus berterima kasih kepada sama orang Yahudi. Berarti Kristen berterima kasih kepada orang Yahudi. Iya. Oke. Pak, saya tanya sama Bapak ya. Saya curi motor di tetangga kampung. Saya curi motor di tetangga kampung, saya bawa. Saya bilang sama Pak Suki, ini motor hasil curian saya di kampung sebelah. Yuk kita berdua jual yuk, supaya uangnya kita bagi-bagi. Nah, akhirnya kita berdua jual lah motor itu, dapatlah uang, kita bagi dua. Ketika saya ketangkap, Anda ketangkap atau tidak? Ketangkap, kan? Ketangkap karena menikmati hasil, kan? Oke. Ketika orang-orang Yahudi itu melakukan perbuatan buruk dan Kristen bersyukur kepada orang Yahudi karena telah melakukan perbuatan buruk, berarti Kristen dan Yahudi sama-sama buruk atau tidak? Kristennya nggak buruk, Bang. Bagaimana Kristen tidak buruk? Kalian berterima kasih tidak sama sama Yahudi? Ya, karena dia melakukan apa yang sudah dirancang oleh Bapa. Jadi
nubuatan bang, nubuatan yang Bapak telah nyatakan dilaksanakan oleh mereka. Jadi Yesus mati itu karena kehendak Dia. Karena Dia menyerahkan anaknya, sehingga saya dibebaskan. Saya jadi bersyukur. Baik. Kita berbicara tentang nubuatan. Kalau menurut Anda ini nubuatan atau bukan? Di Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 27 nomor 25. Ini menurut Anda nubuatan atau bukan? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan itu nubuatan seluruh atau bukan? bangsa itu harus berkata amin. Amin. Nubuatan atau bukan? Terkutuklah, ini bukan nubuatan, tetapi memang apa namanya, suatu hukum bahwa kalau orang itu yang bukan nubuatan. menerima suap itu, itu bukan nubuatan, benar? Tapi digenapi oleh siapa itu? Yudas. berarti yang harus sabar. Berarti yang harus terkutus Yudas apa Yesus? Dua yang terkutuk itu Yudas bang. Yesus enggak. Iya. Berarti yang di kayu salib yang terkutuk itu Yesus apa Yudas? Maksudnya gini. Bagaimana coba. Ini asik nih. Iya, coba. Yudas menerima suap, ya kan? Dia menerima suap. Nah, dia terkutuk bang. Sedangkan Yesus itu tidak akan terkutuk, tetapi dia ibaratnya itu kasarnya dikambing hitamkan. Nah, tetapi kan banyak bang ya, banyak orang tidak bersalah dikatakan salah, dikriminalisasi bang. Ibaratnya begitu. Nah, Yesus waktu dikriminalisasi, dia tidak mungkin bisa dikutuk walaupun dia menerima kutukan itu. Karena apa? Akhirnya bang, kan dibebaskan. Coba baca ayatnya Pak. Dibebaskan Pak. Pasuki menjadi tentara. Berarti Pasuki tentara atau tidak? Tentara. Kristus menjadi kutuk. Berarti dia terkutuk atau tidak? Terkutuk bang, terkutuk. Siapa yang mengutuk dia? Yang mengutuk dia itu hukumnya Tuhan sendiri bang. Berarti Bapak kutuk anak? Iya memang kan ada di dalam Matius. Kenapa? Kenapa Yesus terkutuk? Karena dia memang diserahkan kepada dunia bang. Bapak mengaruniakan anaknya ke dunia. Sabar. Orang yang berhak terkutus menurut Bible yaitu tidak melaksanakan hukum Taurat. Benar? Iya. Yesus melaksanakan hukum Taurat atau tidak? Melaksanakan bang. Terus kenapa Anda mengatakan terkutuk? Saya bacakan ini bang. Di dalam Habakuk bang. Di dalam Nabi Habakuk. Habakuk 1 ayat 2, 3, dan 4 ya. Nanti garis bawahnya di ayat 4 bang. Tapi saya baca di ayat 2, 3 ya. Nabi Habakuk mengatakan begini di dalam satu penglihatan ilahi ya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Nah, ini ayat 4-nya bang. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik bang. Nah, karena keadilan muncul terbalik, sehingga saya dibebaskan bang. Pak, begini Pak. Itu yang terjadi di dalam kehidupan manusia bang. Menurut Anda, coba Matius 27 nomor 46. Matius 27 46. Coba. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya
Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Bapak meninggalkan Yesus. Iya, kalau dia tidak Oke, ditinggalkan, sabar. dia tidak bisa mati. Oke, berarti Bapak meninggalkan Yesus. Berarti Iya. di dalam Yohanes 8 nomor 29 Yesus berbohong ya. Sepakat? 8:29. 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Nah, kena. Ayo, jederkan. Ayo. Sebab Coba. aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kenapa waktu disalib Bapaknya meninggalkan? Supaya dia masuk ke alam maut, Bang Mati. Lah, di situ dikatakan sebelum ditangkap, Bapakku tidak akan meninggalkan aku sendirian. Berarti Yesus Iya, berbohong ngerti, dong. Bang. Ini kan ada proses perjalanan. Dia di dalam hidupnya sampai matinya pun akhirnya kan dibangkitkan, Bang. Tidak. Karena memang Doa Bapak Yesus di Taman tujuannya. Getsemani apa? Doa Yesus di Taman Getsemani apa? Ya Bapakku, Ya, jikalau Bapakku, kalau- sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Itu permintaan Yesus kan? Benar Ya. tidak? Berarti Yesus ingin bahwa penyaliban ini jangan terjadi kepada dirinya. Betul? Iya, tetapi ada doa terakhirnya. Iya, saya tahu. Ya. Doa selanjutnya baru Yesus mengatakan, melainkan bukan kehendakku yang terjadi tetapi kehendakmu. Oke, Iya. pertanyaannya begini Pak Suki. Yang pertama itu permintaan Yesus, benar? Iya. Oke, yang terjadi permintaan Yesus apa kehendak yang doa kedua itu? Yang kedua, Yang kedua, berarti Ibrani 5 nomor 7 berbohong. tidak berbohong, Bang. Coba baca. Ibrani 5 nomor 7. Coba baca. Ibrani 5 nomor 7. Ah. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Didengarkan, Bang. Dibangkitkan itu didengarkan. Jangan Waktu di ngarang itu. Yohanes 1, Itu lari ke mana? Ibrani 5 nomor 7 larinya ke mana? Lari ke doa di Taman Getsemani. iya, dia kan di Taman Getsemani kan dia Iya. ikuti kehendak Bapa. Terjadi Karena dong. kesolehannya, maka doanya di apa? Didengarkan itu dibangkitkan Oke. maksudnya. Sabar. Jangan, bukan dibangkitkan Pak. Itu doanya merujuk ke Taman Getsemani. Nanti kalau saya buktikan merujuk kepada Taman Getsemani bagaimana? Itu Ibrani 5 nomor 7 itu menceritakan waktu dia di Taman Getsemani berdoa. Nah, sekarang begini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan ratapan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Lanjut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Itu doa di Taman Getsemani, betul? Betul. Oke. Apa doa di Taman Getsemani? Ya Bapakku, jikalau mungkin sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Penekanan di Ibrani 5 nomor 7, doa Yesus didengar apa tidak didengar? Didengar kan? Didengarkan, Bang. Oke, doa Yesus minta agar penyaliban itu tidak terjadi kepada dirinya, sepakat? Keinginan dirinya dia tidak mau disalib. Oke, Tetapi berarti dia serahkan yang kepada- terjadi keinginan Yesus apa keinginan Bapak? Bapa. Terus kenapa Ibrani 5 nomor 7 mengatakan karena kesolehannya doanya telah didengar? Iya, itulah dibangkitkan. Ndak ada Nah, dibangkitkan situ Pak. Bapak ini bagaimana Bapak ini? Itu Ya, merujuk coba ke ya. Taman Getsemani Pak. Sekarang begini, Bang. Itu Tidak ada kan korelasi dengan kebangkitan. Jangan masa Anda mau berbohong. Kita ini setiap hari belajar loh Pak ini. Saya buktikan sama Anda ya. Pak Suki. Nih. Ya. Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Nih Pak, kita belajar loh Pak. Gitu. Nih, saya tunjukkan sama Anda nih. Nih.
Aduh, ini macet-macet lagi. Bentar saya cabut. Bentar ya. Nih. Maaf noise Pak ya. Nih. Di dalam Ibrani 5 nomor 7 Pak, Anda baca. Nih. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Di sini ada tanda bintang Pak. Kita klik bintang, dia lari ke mana? Di Matiusnya. Maka sampailah mereka, murid-muridnya, ini di doa di Taman Getsemani, bukan hari kebangkitan. Baca 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini permintaan Yesus. Di Ibrani 5 nomor 7 itu permintaan Yesus yang dikabulkan. Karena Anda baca di sini Pak, di dalam Yohanes 11:42, baca sini. Nih. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Berarti Bapak selalu mendengarkan Yesus. Kok Anda masa mengatakan bahwa itu keinginan Bapak? Coba. Fokus. Silakan. Nah, itu kan tadi ditulis oleh Paulus Bang ya. Sekarang abang lebih kuat mana nih, perkataan Yesus atau tulisannya Paulus? Tentu pengertiannya tuh mengarah kepada perkataan Yesus Bang. Di dalam Matius 20 ayat 19, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, supaya diolok-olok, disesah, disalibkan. Dan pada hari kenapa ketiga sekarang Ia akan dibangkitkan. Ini Yesus yang menulis, yang mengatakannya. Tentu ini digenapi Bang. Sehingga tulisan Paulus itu di Ibrani 5:7 pengertiannya didengarkan itu artinya Dia mati dibangkitkan. Tidak ada begitu, itu korelasinya itu kok dia merujuk kepada apa? Kepada Matius kok. Bagaimana Anda mengatakan itu waktu dia dibangkitkan? Baru Anda persalahkan surat Paulus, sementara Anda menerima Galatia 3:13. Berarti Anda pilih-pilih surat Paulus. Bukan pilih-pilih, pengertiannya Paulus bahwa dia tahu. Kan di tulisan Paulus banyak menuliskan bahwa Allah membangkitkan. Di sini kan sudah Yesus, ada korelasinya. Ada kan bintang itu kan, saya klik bintangnya itu kan, dia lari kepada Taman Getsemani. Nah terus kenapa Anda lari kepada kebangkitan? Coba. Iya kan Yesus mengatakan sendiri dibunuh, disalibkan dan dibangkitkan. Anda percaya surat Paulus apa tidak? Kenapa? Anda percaya surat Paulus apa tidak? Percaya Bang, benar. Percaya. Kalau Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Anda percaya apa tidak? Itu terjemahan yang salah. Iya. Tuhan. Nah itu coba bagi Tuhan. Terjemahan yang betul menurut Paulus Roma 14:9 bagaimana? 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan. Oh, bukan baik Tuhan. Atas orang mati maupun atas orang hidup. Dia jadi Tuhan Bang. Bukan Tuhan. Oke, baik. Berarti di situ yang salah Paulus apa terjemahan yang salah? Terjemahannya yang salah. Terus terjemahan yang benar yang mana? Ya Tuhan. Ya, yang mana itu? Yang ini ya maksudnya yang kalau tulisannya Tuhan itu harusnya diganti Tuhan, jangan Tuhan. Ya, berarti itu yang salah. Berarti yang salah terjemahan, bukan perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Berarti Anda percaya Paulus? Iya. Oke. Yesus mengatakan bahwa Dia datang ke dunia membatalkan hukum Taurat atau tidak? Yang membatalkan itu Bang, Tuhan itu sendiri. Nah, ini saya baca ya. Coba. Ya. Di dalam Yeremia 31 Bang.
Ya, di sini kalau kita baca perikopnya, Bagaimana Anda ini di dalam perjanjian baru kok Anda lari ke perjanjian lama? Bagaimana Anda lari ke Yeremia? iya. Bagaimana Pak Sukin? Ini saya coba baca ya. Saya baca ayat 31, 32, 33 ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi di situ. Anda kenal Elohim mereka. berarti oke, aku tanya sama Anda. Berarti Taurat itu perjanjian baru apa perjanjian lama? perjanjian lama. Maksudnya Taurat Musa ya. Taurat Musa, Bang. Oke. Itu Anda baca loh. Itu kan kenal sama Anda. Coba Anda baca ulang. Jadi Coba baca ada ulang. perubahan, Bang. Ada Coba perubahan. tidak baca ulang. Coba baca ulang. Coba baca ulang. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Perjanjian Israel dan baru. kaum Yehuda. Sabar, saya catat. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Oke, apa itu perjanjian baru? Baca seterusnya. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seterusnya. beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sabar. Beginilah perjanjian yang aku adakan dengan kaum Israel. Itu perjanjian lama apa perjanjian baru tuh? Demikian mana dia? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan Nah, kalian dengan itu perjanjian lama apa perjanjian baru tuh? Yang firman Tuhan itu. Ayo. Taruh, Ayo, saya baca hati-hati. ulang ya. Ayat 33. Ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel dengan ini perjanjian baru, Bang. Perjanjian baru, baca seterusnya. Perjanjian baru, baca seterusnya. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ya, Berarti perjanjian baru Taurat atau Taurat sama, Bang. Oke, terus yang sekarang Matius, Markus, Lukas perjanjian apa? Itu perjanjian baru. Maksudnya begini, Bang. Coba. Maksudnya ada Fokus lah. perubahan, Bang. Pertama, hukum Taurat itu ditulis di atas dua loh batu. Ya. Nah, perjanjian ditulis di atas dua loh batu ini tidak mereka ingkari, Bang. Sehingga dia membuat perjanjian baru yang akan ditulis di dalam hati. Ini perjanjian baru. Nah, ditulisnya di dalam hatinya Yesus. Darah Yesus, Bang, sebagai solusi kalau orang mengikut Yesus lalu dia berbuat dosa. Solusinya darah Yesus. Makanya orang datang kepada Yesus itu ibaratnya orang Yahudi itu berdosa terhadap hukum Taurat, lalu dia membawa korban hewan sebagai pendamaian kepada Tuhan. Itu perjanjian barunya, Bang. Itu sudah tertulis kok di situ. Masa Anda mau melenceng? Bagaimana? Masa kitab kiri Anda ke kanan, kitab ke kanan Anda ke kiri? Aduh. Makanya di dalam ayat 34-nya kan begini, Gimana? Bang. Dan tidak silakan. usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Itu maksudnya anaknya itu telah diutus ke dunia. Nah, dengan melalui anaknya ini kita sudah kenal Bapak itu sendiri, Bang.
Nah, waktu anak belum diutus, hukum itu belum ditulis di dalam hati. Makanya kan di dalam Roma 10 ayat 4, Roma 10 ayat 4 dikatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Itulah hukum yang ditulis di dalam hati. Nah, makanya bukan lagi beriman kepada Taurat yang tertulis. Maka di dalam Yohanes 1 dikatakan begini, Bang. Ayat 17 ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh pribadi Yesus. Nah, melalui Yesus ini kita mengenal kehendak Bapa itu, mengenal hukum itu nyata di dalam suatu kehidupan manusia, yaitu Yesus. Nah, hukum itu mewakili Bapa atau kehendak Bapa, dinyatakan, dipraktekkan atau diamalkan oleh Yesus, sehingga kita bisa melihat kehendak Bapa melalui anak ini. Tapi Bang Loding udah cukup juga nih, udah malam ya, mau izin juga nih. Siap Pak Suki. Siap. Buat Siap, waktunya Bang Loding. Jangan lupa PR-nya ya. Diskusi dengan Bang Loding. PR. Oke Pak Suki, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ya. Iya, sama-sama Bang Loding ya. Semangat Pak Suki. Sukses selalu Bang Loding. Iya, siap Saya Pak. izin turun ya. Teman-teman semua. Ya. Jadi itulah teman-temannya. Makanya Quran surah Al-Baqarah ayat 9 itu mengatakan mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Ya, kita doakan saja semoga bisa mendapatkan hidayah. Ya.